What's up guys? Ketemu lagi dengan aku Gin. Aku Brenda, kali ini kita pengen ngomongin soal perbandingan non-custodial wallet. Non-custodial wallet itu adalah istilah untuk wallet cryptocurrency di mana kamu punya kendali penuh atas kripto kamu tanpa bergantung pada pihak ketiga seperti exchange. Cara kerja non-custodial wallet ini gimana sih, Gin? Intinya non-custodial wallet itu wallet cryptocurrency yang private key-nya kita pegang sendiri. Teman-teman perlu tahu, wallet crypto yang kita punya, apapun itu jenisnya, terdiri dari dua jenis kunci. Ada public key dan private key. Public key ini alamat wallet kita yang sifatnya publik. Artinya boleh kita kasih tahu nih ke orang lain. Misalnya, aku bilang ke Brenda nih, nanti duitnya ditransfer ke alamat wallet aku ya, di sini, gitu. Nah, yang nggak boleh dikasih tahu ke orang tuh private key. Private key ini ibarat kunci rumah kita. Orang lain boleh tahu alamat kita, tapi mereka nggak boleh dong megang kunci rumah kita. Nanti isi rumahnya malah dibobol. Balik lagi ke non-custodial wallet. Karena private key-nya kita pegang sendiri, artinya kita punya kuasa penuh dan langsung atas koin yang ada di wallet kita. Kita bisa bebas pakai uang itu buat aktivitas apapun di dunia decentralized. Private key ini penting, nggak boleh hilang. Kalau seandainya private key yang kamu simpen hilang, nggak ada satu orang pun yang bisa balikin account kamu. Yep, bener banget. Kalau kita pakai non-custodial wallet, kita sendiri nih yang harus simpen private key-nya. Sedangkan kalau kita pakai custodial wallet, ada pihak ketiga yang kita percayakan untuk menyimpan private key kita. Gini contohnya, waktu kita beli aset kripto, kan seringnya kita beli lewat centralized exchange. Kedepannya aku bakalan sebut centralized exchange ini sebagai checks aja ya, biar nggak belibet ngomongnya. Nah, kalau kita beli lewat checks, artinya duit kita tuh disimpan di custodial wallet, di mana private key-nya itu disimpan oleh checks sebagai third party-nya. Yang artinya, kalau kita mau akses aset kripto kita yang ada di checks, kita perlu izin dulu nih. Misalnya, aku mau kirim BTC dari akun aku ke akun Gin. Itu artinya aku mesti request dulu ke checks, lalu checks akan mencatat di buku catatan pribadi dia kalau saldo BTC ku berkurang 1 dan saldo BTC Gin bertambah 1. Padahal koin itu sebenarnya nggak literally pindah, masih ada di custodial walletnya checks, cuma pencatatannya aja yang berubah. Bener banget, custodial wallet dan non-custodial wallet ini punya plus minus masing-masing lah. Di satu sisi kita butuh custodial wallet untuk withdrawal ke fiat currency seperti rupiah. Di sisi lain, non-custodial wallet ini ngasih kita kontrol dan ruang gerak di dunia decentralized. Non-custodial wallet itu sendiri pun dibagi jadi dua. Ada hot wallet dan cold wallet. Hot wallet sering dibilang sebagai wallet sehari-hari, soalnya aksesnya lebih gampang. Yang penting harus online. Kita bisa akses hot wallet ini dari laptop bahkan handphone. Cuma dengan beberapa langkah dan beberapa klik aja kita udah bisa jual beli. Bedanya, kalau cold wallet ini ada bentuk fisiknya. Kayak kamu transaksi di BCA nih, yang harus pakai klik BCA. Kan lumayan panjang dan ribet prosesnya. Cold wallet ya kayak gitu. Kita cuma perlu konekin cold wallet ke internet pas mau transaksi aja. Jadi dia nggak selalu dalam kondisi online. Cold wallet itu wallet yang dianggap jadi solusi penyimpanan kripto yang lebih aman. Ada dua alasan nih. Yang pertama, karena cold wallet tadi nggak selalu terhubung dengan internet. Semakin sering kita terkoneksi dengan internet, maka semakin beresiko data kita bocor atau kena virus. Sering tahu, malware yang dipakai untuk nyuri data kita tuh dipasang di website gratis atau situs bajakan. Sama halnya dengan hot wallet. Karena hot wallet ini praktis, jadi orang tuh lebih sering pakai untuk bertransaksi online, masuk keluar website kripto. Makanya resiko hot wallet ini lebih tinggi untuk terkoneksi di smart contract yang berbahaya yang ada di website scammer atau hackers. Yang kedua itu dari segi jumlah seed phrase-nya. Tadi kan udah di-mention sama gini, kalau private key ini penting banget untuk akses ke wallet. Bentuk private key ini tuh kombinasi huruf, angka, dan karakter yang kompleks. Saking kompleks ini, kayaknya nggak mungkin deh ada satupun orang yang bisa hafal. Makanya fungsi private key ini digantikan oleh seed phrase atau kata acak. Jadi tiap kali kita mau akses wallet atau restore wallet, kita masukin aja nih seed phrase yang tadi. Nah, cold wallet ini rata-rata punya 24 kata acak atau seed phrase. Sedangkan hot wallet ini cuma generate 12 seed phrase. Karena lebih dikit, jadi lebih besar kemungkinannya untuk dihack. Nah, tujuan utama kita bikin video ini, kita pengen review 3 tipe cold wallet yang berbeda. Ada yang pertama, Ledger Nano S. Yang kedua, ada Ledger Nano X. Dan yang terakhir itu ada Trezor. Tampilannya kayak gini. Oke, yang pertama Ledger Nano S. Itu yang kotaknya kayak gini nih. Nah, barangnya itu ada banyak warnanya. Itu ada yang warna hitam, ada yang warna hijau. Ini sebenarnya punya temen sih. Jadi punyaku bukan warna hijau. Gitu. Terus kapasitasnya itu cuma 144 KB.
Aksesnya itu pakai kabel dari ledgernya tadi itu ke PC atau bisa langsung ke handphone juga. Biasanya orang pakai Android, nggak tahu sih dari ledger ke iPhone bisa atau enggak. Kalau aku prefer beli langsung di website ledger.com, karena kalau beli di e-commerce lokal, aku mikirnya ada potensi ledgernya udah pernah dibuka atau udah diapa-apain gitu loh si ledgernya. Nah, kita langsung coba setup aja ya. Kalau kamu udah punya Ledger Nano S, langsung download aja linknya di sini ya. Nah, kalau udah dibuka, habis itu langsung install deh aplikasinya, tinggal ikutin langkahnya aja. Selanjutnya, di aplikasi Ledger Live-nya bakal muncul tampilan kayak gini. Kamu tinggal pakai USB yang udah disediain untuk colok ke laptop atau PC kamu, dan ledgernya bakalan langsung nyala. Habis itu kamu tinggal klik tombol yang sebelah kanan untuk geser-geser ke kanan, sampai muncul tampilan Setup as New Device. Habis itu ikutin deh, kamu harus bikin PIN yang terdiri dari 4-6 angka. Setelah itu, di bagian recovery phrase ini, ledger kamu akan nampilin 24 kata acak yang harus kamu backup. Kalau aku sih nge-backupnya tulis di kertas yang aku simpen bareng dokumen-dokumen penting di rumah. Nah, setelah kamu backup di tempat yang aman, ledger bakal konfirmasi 24 seed phrase yang udah kamu catat tadi. Habis itu, ledger kamu bakalan dicek sama aplikasi ini keasliannya. Kalau udah selesai, udah jadi deh. Selanjutnya, kamu tinggal tambahin aja jaringan apa yang mau kamu gunain. Misal, kamu suka main game di jaringan Binance Smart Chain. Langsung pilih Add Account Binance Smart Chain, dan lain-lain. Nah, setiap jaringan yang diinstal itu perlu pakai memori yang ada di ledgernya. Kapasitas Ledger Nano S itu 144 KB, atau bisa nyimpen maksimal 3 jaringan. Nah, yang selanjutnya itu Ledger Nano X. Itu kotaknya itu yang kayak gini. Itu bedanya sama yang Ledger Nano S itu kayak gini aja. Sebenarnya, untuk step by step Ledger Nano S dan Ledger Nano X itu sama aja. Bedanya, Ledger Nano X itu yang device-nya kayak gini. Sebenarnya device-nya kelihatan lebih kokoh sih daripada yang ini. Ini kayak kelihatan agak ringkih gitu. Tapi bedanya gini, kalau bedanya si Ledger Nano X itu bisa diakses dari handphone pakai Bluetooth. Jadi lebih instan, nggak kayak pakai kabel-kabel gitu. Dari segi penyimpanan, Nano S tuh cuma bisa nyimpen maksimal 3 jaringan. Sementara kalau Nano X itu bisa nyimpen sampai 100 jaringan. Next kita review Trezor T. Nah, ini Trezor T udah touchscreen loh. Kamu juga harus download aplikasinya dulu nih di sini. Setelah di-download, kamu bisa langsung install dan ikutin langkah-langkahnya. Habis kamu install aplikasinya, bakalan muncul tampilan kayak di gambar ini kalau udah kebuka. Kamu bisa pilih salah satu antara Standard Sheet Backup atau Shamir Share Backup. Standard Sheet Backup ini terdiri dari 12, 18, atau 24 kata. Sedangkan kalau Shamir Share Backup ini memungkinkan kamu tuh generate sampai dengan 16 pemegang seed phrase antara 20 atau 33 kata. Jadi ibaratnya kayak pemegang saham gitu. Kalau seed phrase yang pertama jebol juga nggak akan ke-hack wallet kamu. Perlu ada 9 seed phrase lainnya yang harus jebol juga buat bisa nge-hack wallet kamu. Setelah kamu pilih, kamu mau standar atau Shamir Backup, kamu bisa tulis seed phrase kamu dan simpan di tempat yang aman. Itu kamu juga harus set PIN yang terdiri dari 6 angka. Ini juga sama kayak Ledger ya, harus set PIN juga ya. Ini semua langkah-langkah tadi tuh udah interaktif ya dari touchscreen-nya si Trezor. Kalau udah selesai, kamu pilih wallet dari jaringan apa yang mau kamu aktifin. Yang paling umum kan ada Bitcoin, Ethereum, BSC, dan Matic. Nah, yang di sini kan cuma ada beberapa aja ya. Kalau kamu mau nambahin jaringan wallet yang nggak ada, kamu tuh harus bikin additional wallet terus dikonekin ke Trezor walletnya. Detailsnya ada di website ini ya. Setelah kamu pilih dan install jaringan yang kamu mau, kamu bisa ganti nama Trezor kamu. Nanti di layarnya juga akan ganti. Bahkan di sini bisa ganti gambar juga loh. Kalau udah selesai, wallet kamu udah berfungsi dan bisa langsung dipakai. Gampang kan? Kita kasih summary-nya ya teman-teman biar nggak bingung. Perbandingannya nih, Ledger Nano S ini yang paling basic. Kalau kamu mau transfer ya harus colok kabel. Biasanya tuh orang dari Ledger Nano S ke PC atau Ledger Nano S ke handphone. Tapi kayaknya kalau ke iPhone sih nggak bisa. Biasanya tuh orang pakai Ledger Nano S ke Android gitu, itu pakai kabel. Nah, kalau di Ledger Nano X itu lebih instan karena emang kamu bisa pakai walletnya itu dari handphone via Bluetooth. Jadi ya kayak klik BCA aja gitu. Sementara Trezor model T ini udah support touchscreen dan dengan Shamir Backup-nya memungkinkan keamanan wallet kamu jadi lebih ekstra. Kalau Ledger Nano X, seed phrase-nya nggak bisa sebanyak Trezor T, 24 seed phrase aja. Banyak orang sering bilang Trezor T itu nggak support Bluetooth yang katanya sih demi ngurangin resiko ke-hack atau kesadap. Kalau dari segi harga Ledger Nano S itu di harga 900-an.
Ledger Nano X senilai 2,5 juta, kalau Trezor T tadi sekitar 3,1 juta. Kalian kira-kira bakal pilih yang mana nih? Kalau kita sendiri ya, kita bagi jadi dua. Ada aset yang disimpan di Trezor, ada yang disimpan di Ledger. Tentunya kalau yang disimpan di Ledger ini yang lebih sering dipindah-pindah, jadi lebih mobile. Cara belinya gimana? Kita mulai dari teori pajaknya dulu deh ya. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi, beli barang dari luar negeri itu kena cukai dan pajak. Sama aja kayak belanja di e-commerce. Beli barang tuh ada yang bayar ongkir, ada yang gratis ongkir. Nah, formula total biayanya ada di sini ya. By the way, kita juga udah bikinin kalkulator estimasi biaya di link di sini ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung hitung total biaya setelah ditambah pajak dan cukai. Kita bisa milih nih di websitenya Ledger. Kalau kita beli free ongkir, nanti harga Ledger Nano X itu setelah ditambah pajak dan cukainya ada di kisaran harga 2,8 jutaan. Nah, kalau free ongkir ini estimasi nyampenya biasanya sebulanan. Sementara kalau kita pilih opsi pakai ongkir DHL, itu biaya ongkirnya 340 ribuan. Maksimal seminggu barangnya udah nyampe. Kalau dihitung sama ongkir DHL, estimasi biaya Ledger Nano X beserta pajak dan cukainya itu ada di harga 3,2 jutaan. Nah, sedangkan kalau Trezor model T ini, nggak ada opsi free ongkir. Harga barangnya itu 189 euro atau sekitar 2,9 jutaan. Sama biaya ongkir itu 21 euro. Jadi estimasi total biayanya itu sekitar 3,9 jutaan. Itu juga nyampainya sekitar semingguan. Nah, kalau ngelihat dari biaya dan perpajakannya, kalau mau pakai ongkir yang supaya barangnya nyampainya cepet, itu mending nyari barengan. Biasanya aku nyari barengan temen atau keluarga yang mau, jadi biaya ongkirnya dibagi rame-rame. Terus ada juga family pack yang kayak tadi yang bisa bikin harganya jadi lebih murah. Jadi gitu deh review dan tutorial cara pakai Cold Wallet di video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. See you on the next video. Dadah!